Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang berkah ini. Juga mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan tunjuk beliau kita bisa mengenal Islam dan iman. Sore ini kita akan melanjutkan pengajian kita Majmu' Mustamil ala Arba'i Rasail. Kitab kumpulan yang mengandung 4 risalah. Risalah artinya kitab kecil, kitab tipis. Ini terdiri dari 4 risalah. Yang pertama tentang ancaman meninggalkan sholat. Yang kedua tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga tentang sholat berjamaah isya dan subuh. Yang keempat tentang sholat berjamaah dalam ulama salafus salih. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu membaca sebuah syair yang berjudul Syair Kebangsaan. Syair Kebangsaan ini adalah sebuah syair yang diciptakan oleh Abuya Kiai Haji Mahmud Syaubari MA. Abuya Mahmud adalah salah satu murid dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani yang sama-sama adalah guru dari Abuya Ali Al-Barmarun. Jadi Abuya Mahmud dan Abuya Ali adalah satu seperguruan. Jadi nasab keilmuan kita bertemu di Sayyid Muhammad. Jadi secara nasab kita ini adalah saudara sepupu. Antara saya dan kalian adalah saudara sepupu. Ayah saya Abuya Mahmud, ayah kalian adalah Abuya Al-Barmarun. Kakeknya adalah Abuya Sayyid Muhammad. Jadi ini nasab sangat dalam hal ilmu. Abuya Mahmud juga adalah salah seorang pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren di Al-Jannah, Kecamatan Banjar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah guru dari Ustaz Ulum, Ustaz Anas, Haris, dan saya juga. Semoga beliau diberikan ketenangan di dalam kubur dan diberikan semua
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى قول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذرياته وآله وأصحابه خصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله أجمعين ثم إلى قول جميع الأنبياء والمرسلين والعشرة الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والمسلمين وجميع الملائكة والمقربين خصوصا الناس الجيراني ثم إلى قول النبي الله يقول بالجار والمنكر والولي والسكران والولي البغداد والأئمة والمسلمين أصحاب المذاهب الأربعة ثم إلى قول الأحياء والأموات جميع الصالحين من الأولياء والرجال من العارفين والعلماء العاملين الذين ذكر أسمائهم وبهم ثم إلى قول جميع الأولياء خصوصا رحمة الله تعالى وسائر ومن يقول العظيم والقرآن المسلمين والأئمة الحديثين والمقربين والفقهاء والعلماء والسجدين والشهداء والعارفين بالله وسائر السادة المسلمين بينما كانت مشاري الأرض وغيرها إن الله يقولنا وإياهم يهدينا بهداية ويهدينا بإيمانه ويميتنا بولدهم ويعيد علينا بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدارين ثم إلى قول جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وجميع من ربنا جسدا وروحا خصوصا مشايخنا وربي أرواحنا أبويا مقدس قليل ومفيما وأبويا عجب المرمون وجبصورهم وقرون وسوائهم وأسائل والدعاء والتقربين ثم إلى قول جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات والإيمان معهم والرسول والجميع الزوجات وإلى جميع طلاب المدرسة وإلى مصنف كتاب مجموع مشتمل على رسائل العلامة الإمام أحمد بن زين دهان شيخ الله لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kali ini saya akan melanjutkan pengajian kita Majmu' Mustamil ala Arba'in Sahih. Semalam sehari sudah mengaji sampai bab tentang orang yang melalaikan sholat akan mendapatkan 15 siksa. Semalam sudah dijelaskan tentang yang pertama yaitu 6 siksa di dunia. Setelah ini kita akan bahas tentang 3 siksa di saat mati, 3 siksa di saat dikubur, dan 3 siksa saat berjumpa dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa an-nafa wa ittiba' wa al-ibadah wa al-istifadah wa al-hatta 'ala musdir kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa al-dalal al-akhir wa dawaa wa al-ilahi wa radhihi wa qurbihi wa tawbihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif al-'alama al-imam Ahmad bin Zaini Dahlan fi kitabih yusamma bi Majmu' Mustamil ala Arba'in Sahih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila qala wa alladhi yusibu 'inda al-mawti fal ula ayamuta al-ajila wa alladhi sedangkan ada hukuman tusibu yang menimpa alladhi hukuman 'inda al-mawti di saat mati fal ula itu maka ada yang pertama yaitu ayamuta mati selama dalam badan bina. Adapun siksa yang menimpa orang yang meninggalkan sholat di saat mati atau meninggal dunia ada 3. Yang pertama ialah ia mati dalam keadaan terhina, mati dalam keadaan hina, alias su'ul khotimah, matinya dalam keadaan buruk. Misalnya mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Nah, kemarin saya jelaskan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksa dari Allah berupa
ke dalam kubur, dan 3 siksa di saat berjumpa dengan Allah. Ini adalah 3 siksa di saat mati. Yang pertama ialah orang yang meninggalkan sholat atau menggampangkan, tahawul, gampang, menganggap gampang. Sudah masuk waktu sholat isya, gampang nanti aja, masih panjang waktu isya. Waktu isya sampai subuh, masih jam 8, nanti aja lah, main game dulu. Udah jam 9, gampang nanti aja, masih panjang. Udah jam 10, masih lama, main game terus. Game apa? NL. Contoh browser FF, main game FF, apa? Free Fire. Bagaimana permainannya itu game? Main game 2 jam, 3 jam tak terasa. Serasa cuma 2 menit, 3 menit. Main game jam 10, jam 11, jam 12. Jam 12 belum ngantuk, itu masih panas-panasnya. Nah, jam 2 baru mulai ngantuk, tidur. Jam 2 tidur, bangun jam 10 siang. Nah, itu sudah terlewat waktu sholat subuh. Nah, inilah namanya orang yang tahawun, gampang, menganggap gampang, meremehkan sholat. Nah, orang yang meremehkan sholat nanti matinya mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan hina, terhina. Ya. Bisa saja matinya dalam keadaan mati dalam keadaan main FF. Nah, itu sangat buruk sekali. Mati dalam keadaan main game. Nah, biasanya orang itu matinya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya main game, nanti matinya dalam keadaan main game. Kalau biasanya sholat, nanti matinya dalam keadaan sholat. Husnul khotimah. Kalau suka main apa? Ada saya pernah nonton video orang main drum band. Suka main drum band. Tapi saya main drum band. Matinya dalam keadaan main drum band. Saat dijawab-jawabnya gini-gini sampai mati. Bukan drum bandnya Rosa. Rosa tahu waktu sholat. Ini yang main game, main drum band, main HP, main internet, tidak tahu waktu. Waktunya sholat, tidak sholat. Malah kalau belum menang, tak mau berhenti. Kalau sudah menang, bisa buat. Ya, ini ya tadi orang yang meninggalkan sholat, orang yang meremehkan, ya. Ini meremehkan. Sholatnya sholat, tapi meremehkan, menganggap gampang nanti aja, mengakhirkan sholat. Ini adalah ancamannya
meskipun dan barusan makan. Yang ketiga dan terakhir dari siksaan di saat mati. Wasani satu ada yang ketiga itu ayam utang yang mati selama atasan dalam keadaan haus, walau suria kalau toh disiramnya atau diminumi selama bahkan dia pada lautan dunia, maruya maka tidak puas siapapun. Nah ini yang ketiga ialah orang yang menggampangkan sholat, ia akan mati dalam keadaan haus atau dahaga. Haus sekali. Sampai-sampai kalau seandainya ia diminumi dengan lautan di seluruh dunia, ia tidak akan puas. Nah ini, saking hausnya, sampai seandainya ia diminumi seluruh air di seluruh dunia, seluruh samudra Hindia, samudra Pasifik, samudra Atlantik, samudra Arktik. Nah, 7 samudra itu kalau dimasukkan ke dalam perutnya tidak akan puas. Ini saking hausnya. Ya, inilah siksaan dari Allah untuk orang-orang yang menganggap gampang, menganggap remeh terhadap sholat fardu ya, sholat fardu. Jadi yang pertama ialah ia mati dalam keadaan hina. Yang kedua, ia mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, ia mati dalam keadaan haus yang sangat dahsyat, sehingga seakan-akan seandainya seluruh air di dunia ini diminumkan kepadanya, ia tidak akan puas, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat di awal waktu. Ya, jangan sampai mengakhir-akhirkan. Kalau sudah masuk waktu sholat, buang HP. Kalau masuk sholat, buang apa? Segala macam. Ya, punya ada langsung bus ke masjid. Sekarang ialah siksaan di saat masuk ke dalam kubur. Ada berapa? Ada 3 juga. Wa ammalati tusibu fil qabri faqula yadhillahu alaihi. Wa ammalati adapun ukubah tusibu yang menimpa apalagi kepadanya fil qabri dalam kubur faqula itu maka ada yang pertama yudhillahu itu akan menyempitkan sallallahu alaihi atasman al-qabr pada kubur hatta takalima sehingga terpisah atau tulang-tulang rusuk mati. Nah, ini adalah siksaan bagi orang yang menggampangkan sholat fardu. Ini adalah siksaan di saat berada di dalam kubur. Ada 3 siksaan orang yang dalam sholat di dalam kubur, ada 3. Yang pertama ialah Allah akan menyempitkan kuburnya, disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya terpisah. Tulang rusuknya saling berhimpitan. Itu rusuk kanan, rusuk kiri. Disempitkan kuburnya bertabrakan di rusuknya. Ya, ancamannya tulang rusuknya akan bertabrakan. Kenapa? Karena dihimpit oleh bumi. Ya, hati-hati. Ini bagi orang yang suka menyempitkan waktu sholat, nanti di akhirat di kuburan akan disempitkan oleh bumi. Dihimpit oleh bumi hingga tulang-tulangnya pecah bertabrakan. Antara tulang rusuknya kanan dengan tulang rusuk yang kiri bertabrakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
nanti dia akan seperti ayam bakar, ikan bakar. Jadi itu namanya mayit bakar, mayat bakar. Jadi orang yang datang sholat akan menjadi mayat yang dibakar di dalam kubur setiap hari siang dan malam. Nah itu adalah siksaan yang kedua bagi orang yang menggampangkan atau menganggap remeh sholat fardu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wasal satu ada yang ketiga, yusallatu itu diberikan kekuasaan alaihi atas manti pemberian bernyaman untuk banun ular. Ismuhu yang ada pun namanya turban asyjaw itu suja anak sejauh anak yang ribu yang mukuli turban rubadapan alati selawat di atas menelantarkan salat-salat wayastawriku dan menenggelamkan apa tadi hukum penyiksaan jika tidak ada hukum diselamati dengan kadar waktu-waktu salat-salat. Jadi siksaan yang ketiga bagi orang yang menggampangkan salat ialah nanti di kuburnya Allah akan menempatkan seekor ular raksasa. Ular ini memiliki nama. Namanya As-Suja'ul Amra. Suja'ul Amra. Suja artinya pemberani. Amra artinya kota. Nah, kayak dapat hari. Kota. Oh, enggak tahu. Saya Kusuma. Namanya Suja'ul Amra, pemberani yang kota. Coba kenapa kota? Karena ular tidak memiliki rambut. Ada ular memiliki rambut? Ada ini ular-ular yang nakal-nakal ini. Nah. Ya namanya Suja'ul Amra. Allah akan menempatkan seekor ular di dalam kuburnya, ular raksasa yang bernama Suja'ul Amra. Ular ini akan memukuli orang tersebut yang menyepelekan sholat-sholat, yang menelantarkan sholat-sholatnya, dan orang tersebut akan ditenggelamkan dalam penyiksaan dengan sekadar waktu-waktu sholat yang ditinggalkan. Yes. Seberapa banyak sholat yang ditinggalkan, sebegitulah dia akan disiksa sampai habis. Nah tadi sudah siksa di saat mati, yang kedua siksa di saat kubur, sekarang siksa di saat liqah dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhannya. Wa amalati sedangkan adapun hukuman musibu yang menimpa alati hubadaman inda liqa'i rabbih di saat berjumpa dengan Tuhan yang maha, ila syaqqat itu apabila terbelah apa sama ulangin yakti datang hibadaman sebagai malaikat. Nah, siksaan yang ketiga ialah siksaan ketika orang yang menggampangkan sholat berjumpa dengan Allah. Apa siksaannya? Yang pertama ialah apabila langit terbelah, datanglah seorang malaikat. Wabiyadini dan itu di tangannya malam silsilatun adapun rantai, daruha yang adapun panjangnya silsilah bisa daunah 70 bayi diroknya. Dan malaikat tersebut datang kepada orang yang mengganggu sholat sambil membawa rantai. Rantainya sepanjang 70 dirok. 70 dirok. Dirok itu artinya apa ini? Hasta lengan. Mulai dari siku sampai ujung jari namanya hasta lengan. Dirok. Maka yang dalam bahasa Jawa ini artinya asto tangan. Rantai sepanjang 70 dirok, 70 lengan. Berapa 70 dirok itu? Ini satu dirok menurut pendapatnya Hanafiyah panjangnya 46 cm. Satu dirok. Menurut Malikiyah satu dirok sama dengan 53 cm. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah satu dirok sama dengan 61 cm. Berarti berapa panjang 70 dirok? Menurut Nafiyah 46 dikali 70 berarti 3200
meter sama dengan 3,2 meter. Menurut Malikiyah 53 dikali 70 sama dengan 3.710 cm sama dengan 3,7 meter. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah 61 dikali 70 sama dengan 4.270 cm sama dengan 4,2 meter. Jadi kita ambil yang paling berat. Berarti 70 zero sama dengan 4,2 meter. Jadi mereka tersebut membawa rantai sepanjang 4 meter. Berapa meter itu? Ini mungkin segini lah ya. Ini 3 meter mungkin. Ditambah 1 meter lagi. Nah, itulah panjang rantai yang dibawa malaikat sepanjang 70 zero atau 4 meter. 4 meter. Diapakan rantai 74 meter tersebut? Fayu'alliqu, lalu menggantungkan sabang malaikat pada silsilah fi ulumihi, di dalam lehernya man. Tsumma yudkhiluha, pada memasukkan sabang malaikat pada silsilah fi famihi, di dalam mulutnya man. Wa yukhriju, mengeluarkan sabang malaikat pada silsilah di duburihi, dari duburnya man. Dan malaikat tersebut menggantungkan rantai tersebut di lehernya orang tersebut. Dikalungkan, lalu rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya. Dimasukkan ke dalam mulutnya orang yang mendapatkan sholat. Dimasukkan ke mulutnya. Terus tembus sampai ke dubur atau anus. Nah, rantainya dimasukkan ke mulutnya sampai keluar ke anus, keluarkan. Lalu kata malaikat, bahwa dalam keadaan ada pemalang itu yunadi, berseru siapa malam, hada jazaa'u man yudayyi'u fara'idallahi. Hada, adapun ini itu jazaa'u man, balasannya orang yudayyi'u yang menyia-nyiakan atau menyepelekan siapa man fara'idallahi, pada kefarduan Allah. Kata mereka tersebut sambil memasukkan rantai ke mulutnya sampai mengeluarkan dari anus. Kata mereka tersebut, ini adalah balasan bagi orang yang menyia-nyiakan atau menyepelekan fardu-fardunya Allah, termasuk sholat fardu. Qala, telah berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu sebagai riwayat sallallahu alaihi dari Ibnu Abbas dan Abbas. Ini ada sebuah athar. Apa itu athar? Athar adalah perkataan sahabat. Ini Ibnu Abbas berkata, "Lau anna halqatan min as-silsilati waqa'at 'al-ardi la nuqadha." Apa dia? Lau anna halqatan, jikalau seandainya lingkaran, satu lingkaran, halqah artinya lingkaran. Setiap pagi, setiap subuh dan tarawih kita buat halqah, buat lingkaran. Nah, yang benar namanya halqah, lamnya sukun, halqah, bukan halqah. Nah, pernah satu kajian Abu Mahfud, kalau halqah, lamnya fathah, halqah itu artinya pasar sayur. Yang benar halqah, lamnya sukun, halqah artinya lingkaran, duduk membuat lingkaran, itu namanya halqah. Kalau halaqah itu artinya pasar sayur. Itu kata Abu Mahfud. Seandainya satu lingkaran dari rantai tadi itu jatuh di atas bumi, maka bumi akan terbakar. Nah, ini tadi rantainya panjangnya 44 meter, 70 zero atau 4 meter. Terdiri dari beberapa lingkaran pastinya. Satu lingkaran saja jika jatuh ke atas bumi, maka bumi akan terbakar. Apalagi manusia yang sangat kecil ini pasti akan hangus, terbakar habis tanpa sisa. Abunya saja habis juga. Nah, itu adalah sisanya pertama.
benci terhadap orang yang tidak sholat, sehingga Allah tidak mau melihat kepada orang tersebut. Allah akan memalingkan pandangan kepadanya. Ya, hati-hati. Apa pertanyaannya? Orang yang memalingkan pandangan, tidak mau melihat kepada orang tersebut, itu berarti Allah tidak suka atau Allah marah kepada orang tersebut. Contoh, ada siapa ini? Ilham ketahuan cabut. Saking marahnya wali kamarnya, wali kamarnya marah. Saking marahnya ustaz tersebut tidak mau melihat Ilham. Buang muka, buang pandangan. Itu kenapa? Itu karena saking geramnya ke Ilham ini. Kenapa? Karena suka cabut. Sampai ustaznya tidak mau memandang kepada Ilham ini. Kenapa? Karena saking gak sukanya kepada dia. Nah ini Allah sama, Allah tidak akan memandang kepada orang yang meninggalkan atau menggampangkan sholat. Itu berarti apa? Allah sangat tidak suka kepada dia, saking bencinya. Ya, hati-hati, jangan main-main dengan sholat fardu, apalagi ditinggalkan. Ya, jangan sampai bilang kalau masuk neraka. Jangan bilang gitu. Neraka itu tidak seperti neraka di dunia, beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalidatu, ada yang ketiga, la zaki, itu tidak akan menyucikan atau membersihkan siapa Allah di badangan, walaupun itu bagaimana ada bersiksa animul yang pedih. Yang ketiga, Allah tidak akan menyucikan orang tersebut, tidak akan membersihkan orang tersebut dari dosa, dan orang tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih, yang amat keras. Nah, itu tadi 3 siksa di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat, dan diriwayatkan sesungguhnya saat awal itu ada permulaan perkara yang seperti yang kita yaumul kiamat, di dalam hari kiamat itu wujuh dari sholati, wajah-wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa permulaan perkara yang menghitam di hari kiamat ialah wajah-wajahnya orang yang meninggalkan sholat. Jadi nanti di hari kiamat akan ada sesuatu yang menghitam. Apa itu? Yaitu wajahnya orang yang meninggalkan sholat. Kalah orang berzina, enggak. Orang mencuri, enggak. Orang yang berbohong, enggak. Wajah yang menghitam pertama kali ialah wajahnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, hati-hati. Orang yang sholat wajahnya akan menghitam pertama kali di hari kiamat daripada dosa-dosa yang lain. Wajahnya menghitam. Wa anna fi jahannam, dan sesungguhnya itu di dalam jahannam wadiyan, ada pun lembah. Yuqalu, yang dikatakan lahu terhadap wadi, lembah berkumpul di dalam wadi, hayyatun, ada pun ular-ular. Sesungguhnya di dalam neraka jahannam terdapatkan sebuah lembah. Apa itu lembah? Bukan lembah perempuan. Lembah adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh daerah yang tinggi. Itu namanya lembah. Kebetulan dulu saya semuanya IPA, jadi tahu sedikit-sedikit. Lembah adalah dataran rendah yang terdapatkan di antara daerah-daerah yang tinggi. Di neraka jahanam ada sebuah lembah. Dikatakan di dalam tersebut berkumpulan ular-ular, snakes. Berkumpul ular-ular. Kalau bahasa snake. Kalau snake maka dengan kalau snake ular. Kullu hayatin, ada pun setiap ular itu bitaqoni rokobatil dairi, dengan tebal leher unta. Ya, ular-ular
kita berjalan dari sini sampai mana? 1 bulan. Mungkin dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah panjang ularnya. Sepanjang perjalanan 1 bulan. Ular yang besar, panjangnya 1 pulau Sumatera. Talsau yang menyengat atau menggigit apa hayam tarik asmati pada orang yang meninggalkan sholat. Bayatli lalu mendidih apa semua racun hayam di jasad ini, di dalam jasad nyaman sebaiknya di dalam 70 apa sanatan tahunnya. Kemudian hancur apa lahu dagingnya aman. Kemudian ular tersebut akan menggigit orang yang menggampangkan sholat, mematuk. Nah, tariknya panjang. Ini. Nah, dipatuk. Ini biasanya ular piton tidak ada racunnya. Ya, ular yang besar-besar itu, ular piton, ular anaconda itu tidak ada racunnya. Tapi ular yang kecil, ular kobra, ular apa itu berbisa, memiliki racun. Jadi kalau ular besar tidak ada racunnya. Dia membunuh mangsanya dengan melilit mangsanya sampai tulangnya patah-patah, sampai paru-parunya hancur, mati. Nah, baru dimakannya. Langsung ditelan hidup-hidup. Ditelan bulan-bulan. Beda dengan kobra. Kalau kobra bukan kulit nirwana ya, tapi kan. Jadi ular kobra betulan, kobra akan menyuntikkan racun. Dia tubuhnya kecil, jadi tidak bisa melilit mangsa, tapi dia menggunakan racun yang sangat mematikan. Nah, ini perpaduan antara kobra dan piton jadi apa? Menjadi beni. Ya, Ben. Nah, perpaduan antara kobra dan piton menjadi ular yang dilempar jahanam. Ular tersebut besar, sebesar leher kita, panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, dan dia memiliki racun yang sangat mematikan. Ular tersebut akan mematuk atau menggigit orang yang meninggalkan sholat. Sekali digigit, racunnya akan masuk ke tubuhnya. Racunnya masuk ke sekujur tubuhnya. Dan racunnya akan mendidih. Racunnya akan mendidih di dalam badannya. Mendidih seperti air yang direbus sampai mendidih. Tapi mendidihnya di dalam badan, mendidih. Racunnya mendidih di dalam badannya selama 70 tahun. Berapa lama 70 tahun itu? Padahal 1 hari di akhirat rasanya seperti 1000 tahun di dunia. Jadi tinggal mengalikan 70 tahun di akhirat. Kemudian akan hancur daging-dagingnya orang tersebut karena pendidiknya racun ular tadi. Sekali lagi. Waktu hadirin dan itu di dalam hadis atau yang lain, di dalam cerita yang lain, ada siapa saja itu dalam tapi semangat selamat ya sholat atau siang 5 di jemaah dan jemaah atau memberi kepada mana sebab Allah Taala yang sebab Allah bangsa disoleh pada 5 tingkat. Nah, ini sama dengan penjelasan hari kemarin tentang sholat. Tapi ini ada khusus, yaitu ada tambahan fi jamaah, sholat berjamaah. Diceritakan barang siapa yang menetapi atau selalu mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah akan memberinya 5 hari, 5 tingkat. Yang pertama, yarfa'ullahu anhu dhaiqal 'aisy. Allah akan mengangkat atau menghilangkan darinya kesempitan hidup. Yang kedua, wa yarfa'u anhu 'adzabal qabri. Allah akan mengangkat atau menghilangkan darinya siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Allah akan, orang tersebut akan diberi kitab catatan amal dari sebelah kanannya.
Madinah